Bandnya sudah berdiri sejak kapan? Bandnya udah dibentuk kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Berdiri udah sekitar 2 tahun ya, Nis ya? Iya. Ya. Dari tahun kemarin, dan tahun kemarin tuh personelnya juga ada yang ganti. Untuk berdirinya tuh kita tuh sebenarnya udah lama banget ya. Intasil tuh berdiri dari tahun 2018. Dirinya mungkin seminggu sebelum tampil. Ya, sejak 2015 ya. Sudah lama sih. Sudah lama. Sudah lama. Tahun 2018 itu kan ada dari dulu Pak Anto almarhum ada ide bahwa kita mau ngadain parade band ya. Ya, betul. Awalnya sih dari parodi dulu. Kita dulu ada parodi di tahun 2014-2015. Dari situ muncul ide untuk yuk bikin band, karena mekanik belum ada di kala itu, karena lama vakum lah dari senior kita. Jadi terbentuk tak mau ada acara sih, jadi wah itu tanggal 23 Mei itu Sebulan lalu ya. Kira-kira 3 minggu lah ya. Iya, masih aman. Berdiri dari kapan? Berdiri dari sekarang. Inilah band ini. Band ini sebenarnya berdirinya dari tahun kemarin ya Pak Bay ya? Ya, 2022 ya. Ini tahun kedua berarti. Tahun kedua. Ikut parade band. Berdirinya pada asar hari Jumat 21 Juli 2023. Ya, sebulan satu. Ya, awalnya terhimpun itu di saat saya tahu akan ada parade band Ujang. Gimana awal bisa berhimpun menjadi satu band ini? Kenapa dibentuk ya, buat seru-seruan juga. Saya juga mungkin ada akuntansi, ada anak-anak, tidak pernah ada kegiatan khusus terkait band ya, jadi seru-seruan. Dari emoji WA ya, dari emoji WA, stiker WA gitu. Saya ngirim, nah kemudian, oh ini bagus ini nih, kata aja gitu. Dulu jadul ya. Jadul band ya? Jadul band ya, bisa namanya jadul band. Mungkin seringnya berjalannya waktu kita dari personal gitu ya. Ya, kadang ada teman-teman yang pindah bagian juga gitu, jadi kita sering ganti personil gitu. Jadi nggak itu aja. Sama band sendiri itu dari produksi tas dulu, ada produksi tasil. Band ini tuh kumpulan dari teman-teman kompartemen transformasi bisnis. Itu ada dari riset, ada dari retail, atau solution, terus ada assessment, ada FPI. Oh, karena kita keluarga ya, jadi semua hobi musik. Dari istri, anak saya hobi musik. Lalu anak saya dalam berarti lagi kerja, nggak bisa hadir di sini. Waktu itu sebenarnya yang punya ini Pak Kudat yang ini ya. Kebetulan Pak Kudat juga ada halangan nggak bisa hadir. Pak Kudat kemudian juga teman-teman nih PK1 kalau bisa bikin band lah. Oke siap. Ternyata alhamdulillah nih Om Riki udah si biasa sering main drum, kemudian Pak Kudat juga sering main gitar. Kita cari personil lagi ya. Ternyata di MPK sendiri banyak ternyata personil. Ada Om Prangga yang biasa main bass, kemudian ada TKNO Om Rahmat ya biasa main melodi. Nah, terbentuklah. Kemudian kita latihan sekadar-kadaran. Kita ambil nama MPK band ya itu karena kita memang satu tempat ya, karena satu tempat di satu kerjaan MPK. Karena kita di MPK ya kita nama MPK aja yang gampang aja. Dulu awalnya namanya Band Flank. Band Flank. Ya. Ya, dulu Band Flank. Kemudian Pak Dalang. Ya. Harus coba kita nama It's Band dengan arti barangnya kecil sih, itu kecil barangnya, tapi fungsinya banyak. Untuk ya kalau kita kan setiap hari di mekanik itu bergelut dengan itu, makanya barangnya kecil tidak terlihat, bisa diabaikan kalau pabrik lancar lah. Cuma sangat penting jika apa namanya suatu perbaikan tahunan atau perbaikan sadar atau perbaikan biasa
Dia dibutuhkan sekali. Iya. Ya seperti itulah gambaran kita. Jadi terbentuk gak mau ada acara sebenarnya. Jadi terus tanggal 27 Mei itu. Jadi ambil dari masing-masing jadi kerja, kita ambil beberapa orang. Baru ketika kita lihat latihan ternyata masih kurang gitu kan. Jadi kita ikut masuk nih di 8 Juni nambah personil. Awalnya itu adalah kita melihat potensi-potensi teman-teman pada saat itu. Tahun kemarin itu sudah sempat melihat acara band ya di Parade di Pujar. Nah pada saat itu kita melihat ada beberapa personil kita yang memang bisa diandalkan lah ya. Kenapa dinamai bidding? Kalau kita namanya koperasi, nanti kita kantornya di koperasi, Mbak. Pindah ya? Nanti pindah. Kalau karena kita kantornya di bidding, yang namanya bidding gitu. Ya, benar. Jadi kita ambil. Oke. Kebetulan kantor kita e-bidding bermasalah. Yang seperti air, kemudian airnya terbendung, di situ muncul ide untuk membuat sebuah band dadakan. Udah Bang, ikutan aja. Ya udah akhirnya kita ikut berpartisipasi ya untuk meramaikan Parade Band Klub Kujang itu. Jadi ya dengan kemampuan yang ada ya terbentuklah Tekband itu. Jadi kami beberapa teman-teman memiliki visi bagaimana kita bisa memeriahkan acara Parade ini ya, makanya kita kolaborasi dari beberapa unit kerja untuk mempersembahkan sebuah karya. Bagaimana kesan-kesan tampil kemarin? Kita memang aktivitas ya. Dengan adanya event ini di permukaan tahun khususnya hujan kita bersemangat. Pokoknya banget itu ya, luar biasa banget gitu. Kita latihan cuma berapa kali apa ya Pak ya? Bisa dihitung. Alhamdulillah sih kemarin Ya sukses sih, bagus ya. Alhamdulillah. soundnya juga bagus ya. Kalau kita juga pas tampil ya jadi wah gitu ya. Iya, ke bawah lah gitu, ke bawah suasana wah. Seru sih. Untuk acara sendiri seru, keren banget. Yang konser Dari kemarin ya. Panitianya oke. Gak nyangka juga penontonnya gila, banyak banget. Kalau proses latihan sendiri ya standar aja sih, nggak ada gangguan. Malah berharap tuh kan di studio kita tuh di bawah ya, di gudang kayak angker gitu, tapi nggak ada. Sangat antusias sekali, bagus gitu. Dari ini panggungnya, dari lampu, Lightingnya juga udah bagus ya. atur waktunya itu agak susah. Karena kita kan kerja sip ya. Iya, shiftnya itu kan ada yang A, B, C, O, reguler semua, enak gitu. Kita ngatur waktu buat latihannya. Sebenarnya ini sih, kita dari awal latihan tuh tadi mau lagu Bad Way, Gelora Asmara. Ya kemungkinan ada band yang sebelumnya memakai lagu itu, akhirnya selang Min 2 acara kita udah rubah lagu. Bad Way lagunya Tiket sama Dimasik. Itu sih yang paling berkesan. Seru. Dan juga karena panggungnya Besar banget. seru, tapi proses latihannya sama aja sih kayak yang lainnya, karena kita kan udah pro banget ya. Cuman beberapa hari sebelum manggung kita latihan. Jadi kita latihan dengan sangat terlambat, datang juga terlambat. Ya udah, pemilihan lagu juga baru fixnya dadakan. Ya saking pronya lah, jadi ya seru aja gitu didadak. Oh, sebetulnya banyak ya, Mbak. Jadi kan kalau lagi waktu latihan itu kan kita karena sudah maksudnya kan si Bapak kerja ya, waktu kan itu pasti otomatis harus dikondisikan semaksimal mungkin kan. Anak saya juga ini kan kerja pulang malam, kadang kalau pas paling cepat sore lah jam 5. Terus anak yang di Bandung juga kan kerja harus bolak-balik Cikampek. Nah, waktu latihannya betul harus klop waktunya. Iya, betul gitu.
Oh, kesan-kesannya kemarin luar biasa festival. Iya. 2023 cakep banget. Lighting semua sound ya luar biasa. Mantap. Mantap. Variasi dimanjakan oleh sound system dan lightingnya. Luar biasa ya kemarin ya, karena kan dari tahun ke tahun para band ini sampai selain kemajuan lagi ya. Kita sangat berkesan sekali. Jadi setiap parade band itu memang ada cerita yang memang kita berkesan untuk di band kita ini. Yang tahun 2018 kita awalnya terbentuk si band itu memang dengan formasi yang pertama. Terus pas 2022 ya kalau nggak salah, 2022 mulai ada lagi. Baru kita dengan formasi yang terbaru. Kalau latihan sih kita spot-spot aja ya, tergantung waktunya karena kan kita bagiannya beda-beda nih. Jadi kita setiap ini kita punya grup WhatsApp sendiri. Kita biasa kontak-kontakan di grup WhatsApp itu. Kalau kita list lagu yang mau kita bawakan, kita latihan, jamnya cocok kapan, ya baru kita kumpul. Kalau latihan sebenarnya tantangan bagi kami di Istika ini, personil kami itu terbagi shift, jadi banyak di masing-masing grup ngumpulnya itu yang susah. Dan ya, dan ngatur jadwal dengan jadwal yang disediakan itu kadang nggak sinkron gitu. Jadi kami berusaha latihan di luar dari sini. Seru. Luar biasa seru. Ya, mantap. Banyak ya. Pasti Semiri lagu. Ada semen. Setiap latihan pasti ada lagi pembaruan. Ya. Manggung-manggungnya kalau kita sih cukup kurangnya satu sih, kurang lama. Biasa kita minimal 1 jam kalau manggung gitu. Ini cuma dikasih 2 lagu, kurang lama kalau kita. Biasanya 2 lagu cuma 10 menit. Iya, 2 lagu cuma 10 menit lagi. Proses latihannya. alhamdulillah ya banyak ngomong ya daripada latihan. Lebih banyak wawancara, rapat. Ramat Ya. Sama aja sih kalau latihan sih ya. Mungkin kalau latihan kita kompak kali ya. Yang nggak kompak itu di saat kita mau bayar bilnya. Kompak kali ya. Ya, itu. Luar biasa. Ya ketika kita manggung, kita berpikir bagaimana caranya membentuk suasana yang hemat, yang luar biasa gitu. Nah itu tentunya dengan menciptakan rasa musik yang berbeda. Saya terkesan sama panggungnya, lightingnya, sama sound systemnya itu. Misalnya kalau orang mah dimanjakan lah, apalagi misalkan terutama di sound systemnya ya. Kayak bukan suara saya beneran itu, jadi berubah, tapi sebenarnya jadi kayak artis padahal enggak sih, tapi memang karena kualitas sound system yang bagus jadi dengan suara apa adanya bisa jadi agak bagus gitu. Kesannya luar biasa, semua serba dadakan, dengan personil yang baru kumpul juga, baru terbentuk ya, tapi alhamdulillah dalam waktu yang singkat semuanya bisa berjalan sesuai harapannya harapan bagus semuanya. Ide kostum dari mana nih? Kalau kostum sebenarnya tadi udah disebut sama Pak Bagus ya. Kita satu kompartemen dengan si baju juga samaan tadinya. Tapi pas lihat mereka manggung duluan dan nanti kata Pak Bagus nanti kita bisa ngasih pinjam. Ya udahlah kita buka outfit dan pas kebetulan juga outfitnya hitam putih jadi nggak kecil lah. Oke. Kalau kostum sih untuk kaos sih ya emang kita hampir sama lah ya dengan tahun kemarin, cuman untuk penambahan kemeja sih kebetulan dari istri saya sih untuk menambahkan kemeja. Pak Teddy tadi pengen pakai wig yang lurus gitu, cuma karena biar kan kita nyanyi apa Niji ya, Kita nyanyinya Niji sama God Bless, itu kan vokalisnya Kribo jadi ya kayak Kribo aja gitu. Jadi Ya spontan aja itu jadi nggak ada ide begitu. Kayak konsep band pada umumnya lah, jadi bebas aja asal menarik kayak Kreatif dari GoPro Yo ini mengindikan kayaknya bagus itu temanya 90-an, arah hip hop, 90s, colorful gitu. Kalau itu kostum masing-masing gitu ya. Iya,
masing-masing punya style kayak sendiri lah, Mbak. sesi kompak ya. Dari bukan sih sebenarnya banyak. Jangan. Jadi yang kalau semua biasa aja sih kita enggak, tapi nggak sadar. Mungkin next Ngajal ya. next tahun depan kalau ada Lebih wah lagi. ini persiapan lagi. Kalau ide kostum kita ngalir sih sebenarnya, karena emang kita alirannya rock ya, jadi mungkin kita identik dengan hitam. Cuman waktu pas parade band memang kita kan bikin sendiri tuh si kaosnya karena dengan ada logo kita Sleep Band. Tapi kalau untuk yang malam puncak ya kita ngalir sendiri aja, ada yang hitam. Saya juga punya ide sendiri karena pengen beda lah dengan yang lain ya, ngalir aja kalau di custom itu. Yang penting kita ada ya unsur rocknya juga, unsur necisnya juga ada, ya macam-macam lah. Karena lagunya kita ngambil yang lagu yang ceria, jadi diusahakan kostumnya juga yang seceria mungkin gitu. Jadi warna-warni lah. Nah kalau untuk kostum sendiri sebenarnya kita itu mengkonsepkan berdua nih sama Teh Ica lebih berkiblat ke band-band yang memang rock ya, karena kita menyesuaikan dengan lagu-lagunya juga. Ide kostumnya sebenarnya satu sih, dari mata turun ke hati, barulah turun ke dompet, ya seadanya aja. Yang cukup dengan dompet dan keuangan kita ya kostumnya seperti itu. Kostumnya masing-masing. Kalau ide kostum kita ambil simpelnya aja ya, soalnya kalau yang aneh-aneh, soalnya badan kita gede-gede sih. Kalau nyari yang aneh-aneh kan rata-rata ukurannya standar ya Teh, jadi agak susah juga kan, nggak mungkin baju yang nggak dikancingin kan aurat kemana-mana nanti. Jadi kita ambil temanya yang baja panel panjang aja, yang misalnya ya universal lah. Oh kita sih ya lebih kompak ya. Kompak kemarin. Yang jelas kemarin sih kita pompanya hitaman semua rata-rata ya, pakai baju hitam ya. Kecuali yang bikin vokal cewek itu pakai baju putih. Nah itu sebenarnya kita kalau konsep sih secara dari band kita ini itu sesuai dengan lagu yang kita bawain sih. Kebetulan kita lagi bawa lagu Dewa, jadi kita coba mengharmonisasi dari bagaimana sih sebuah band Dewa manggung gitu. Alasan memilih lagu tersebut. Ini lagunya menyesuaikan. Menyesuaikan kualitas suara. Menyesuaikan zamannya tuh Bapak. Emangnya tahun 90-an ya? Iya. Ya dilihat sih dari teman-teman juga istilahnya yang suka lah gitu dengan Oasis, terus balik ke 90-an deh, dari 90-an ya. Kalau lagu pertama biar rame sih. Lagu kedua tuh sebenarnya lagu pengganti, tadinya kan mau slang ya. Coba ada salah satu karyawan yang coba dong bawain minta kayak challenge gitu, jadi kita ambil challenge. Mayoritas dari personil kita seneng Noah juga, dia almost pengen menjadikan yang ngebeat gitu. Karena lagunya itu asik buat joget bareng-bareng. Karena kita jiwanya rock di sini, menyesuaikan karakter juga. Namun kita senang yang energik. MPK ini terkenal yang pertama 2018 nih, band serius. Kategorinya yang kedua 2022 itu band termellow. Soalnya lagu-lagu yang kita kemudian si Om Rangga itu punya ide nih, coba kali ini grup amat for event. Tadi gua baru dengar for event bro. Waktu parade kita pilih itu tujuannya karena kita mau mengenalkan rock lawas ya, rock 80-an, dan kita identik lah dengan karakter suara band Jamrud atau memang band-band lawas. Kita kemarin idenya ngambilnya bawain Jamrud dengan 2 lagu Jamrud yang memang bisa menggebrak di acara parade. Tujuan kita kan menghibur, jadi kami tidak ingin cuma kami yang terhibur gitu. Penonton ikutan bernyanyi, ikutan joget, tujuan kami lebih cara setuju. Dan ketika kesepakatan bersama itu ngambilnya ya udah cari lagu yang rame. Terus di kami juga ada salah satu personil yang bisa kena drone Om Dadang. Jadi gimana nih biar Om Dadang juga bisa ikut Pak sama kita, jadi ambil lagu yang bisa membuat ya si kenang ini bisa dimanfaatkan, skillnya dia bisa manfaat juga.
Saya emang suka buat ini sih sebenarnya. Ini terus Oh, Baby Romeo. ya awalnya sih pada Baby Romeo ya artisnya, cuman kalau melihat karakter suara saya ya agak mirip lah gitu, walaupun ya generiknya lah ini mah ya. gitu. Kalau yang lagu kedua sih sebenarnya kita cari lagu yang memang familiar. Gitu. Tadi kan ada kolaborasi musik rock ya, musik rock yang internasional, kemudian dipadukan dengan musik Nusantara, gitu. Kita intronya pembukanya tuh Metallica. Nah, kemudian masuk ke lagu Kandas, lagu dangdut ya. Karena memang konsep band kita adalah apa namanya, benar-benar menghibur, lebih ke lawak, udah paham sebenarnya lawak hibur, pokoknya biar teman-teman semua tuh biar bisa nyanyi bareng, joget bareng, ya. Betul, Dan ketawa bareng. karena band bagus itu banyak, band yang hancur itu cuma sedikit. Cuma kita, oh enggak ya. Ya kalau kami sih karena usia udah 40 tahun lebih ya, jadi sadar diri lah kalau nyanyian lagu sekarang asal terpantas gitu, malu, jadi akhirnya kami bawakan lagu yang ibaratnya era pada zamannya lah. Oke. Gitu zaman saya sekolah. Lagu tersebut pertama kami pilih karena kualitas musikalnya biasa dan megah juga, dan kami orang itu ingin lah sembahkan karya tersebut tidak bisa dinikmati oleh semua. Bagaimana pendapat tentang fasilitas kesenian yang ada di perusahaan? Menurut aku sih harus ada yang ditingkatkan ya, karena kebutuhan tiap tahun kayaknya semakin bertambah sih. Secara fasilitas sih sebenarnya bagus ya di sana, di mana di SP, cuman karena kaitannya dengan ini studio musik kan, terus SP itu istilahnya ya kantor yang mungkin resmi ya, karena banyak kegiatan di sana ya, banyak kegiatan resmi SP. Kalau bisa sih mungkin ada tempat khusus kayak misalnya buat tempat khusus yang emang musik. Fasilitasnya ada yang sedikit kurang memadai, kayak ampli, kayak ruangan kita kan ini tidak punya, tidak ada, jadi cara yang seadanya dulu aja yang pakai gitu. Kemarin latihan itu di studio SP ya, punya sonyo udah gitu ya, alat-alat yang punya pada itu ya ada kurang gitu maksudnya. Mungkin yang ditingkatin itu aja sih di studio SP Dokta, biar lebih bagus kan. Kita nggak ada fasilitas sebenarnya, cuma ada speaker aja sih, alatnya kebetulan bikin apalagi semua ya, harapannya ya ada lah difasilitasi gitu untuk kesenian gitu. Ya, alhamdulillah dari sisi kami ya PT Sinta difasilitasi lah, walaupun nggak apa ya sesuai ekspektasi gitu kan, dan dari sisi pengujian juga kita diberikan jadwal kan khusus gitu ya, alhamdulillah sih support banget gitu kan untuk khususnya kami lah pecinta musik gitu. Nah, kalau lihat dari kemarin, kayaknya kan banyak banget potensi karyawan-karyawan Pujam itu dalam berkesenian, khususnya itu dalam bermusik. Tapi sepertinya ya, baru sepertinya wadahnya ini kurang mumpuni gitu loh untuk menyerap potensi-potensi itu. Jadi kan kalau bisa itu didukung sama satu fasilitasnya yang lebih oke lah, Studio bandnya kita banyak ya, atau ditambah lagi alat-alatnya. Terus yang kedua, event-event yang serupa ini juga lebih lebih digalakan lagi. Yang ketiga, fasilitas lain itu ya dikasih mungkin pelatihan buat ya calon drummer, training gitu lah, ke arah kesenian, bukan cuma band ya, tapi kesenian yang lain juga gitu. Sudah lebih dari cukup sih kalau kita lihat, studionya sudah bagus, alat-alatnya mungkin cuma sound aja sih kadang-kadang ya. Monitor paling ya. Perlu di-upgrade alat-alatnya, apalagi udah sebagian udah banyak yang rusak, jadi harus update lagi sesuai sama yang zaman sekarang.
bisa ditingkatkan lagi dari kualitas peralatannya, supaya terutama dari sisi tempat ya, mungkin kita punya studio khusus yang memang luasnya juga cukup untuk kita bisa manuver yang begitu luas, dan dengan segi peralatan yang memang lebih pertama lebih bagus, lebih canggih juga, yang bisa kita ikutin dan bisa kita mainkan gitu. Untuk secara alat-alat band kami rasa sangat lengkap, luar biasa. Cuman untuk lokasi ini berdekatan dengan ruang rapat. Nah, jadi ketika latihan ini berbenturan nih, ketika ada rapat, oh kita masa main bandnya pelan-pelan sih gitu kan, atau jadwalnya bentrok. Jadi kita tadinya ada jadwal, oh ternyata ada rapat, nggak jadi mundur lagi gitu. Jadi kalau yang orang yang mudian gitu kan udah semangat gitu kan, tiba-tiba oh ada rapat gitu kan, turun lagi semangatnya. Kita kalau latihan nggak lagi, nunggu waktu juga susah ya, karena masing-masing personil di shift yang berbeda. Bukan ya, kalau kata saya sih, kalau kata pribadi sih, karena untuk latihan saja itu kan berebut ya, apa namanya, latihan di studio itu gitu. Jadi ya kalau saran kita sih ada satu tempat lagi yang memang dibuat studio gitu ya, untuk kalau misalnya satu studio penuh udah bisa di studio lain lah. Kalau so far sih alat-alatnya sih udah bagus ya, kalau menurut saya sih gitu. Kalau bilang misalkan perlu ditingkatkan, kita nggak akan nyewa band di luar, maksudnya tempat studio band di luar gitu. Kalau di Kujang diberikan fasilitas gitu, nanti lebih enak ya buat karyawan juga. Ya istilahnya yang udah stres masalah kerjaan, mereka bisa mengikuti dengan nyanyi-nyanyi. Untuk alat musik sendiri ya, itu sudah cukup tersedia ya. Kemudian harusnya sih ini ada sebuah apa namanya, rutinitas kelompok kesenian yang itu dipandu oleh khusus yang ahli. Lihat dari animo dari teman-teman ya, teman-teman Kujang serta hasrat bandnya itu perlu ada pengembangan ya. Kita studio juga kayaknya perlu ditambah juga, terus kualitas dari peralatan itu yang kita perlukan sebenarnya untuk kemajuan Kujang band lah ke depannya. Apa harapan untuk acara tahun depan? Harapan tahun depan ya lebih meriah dari yang kemarin ya, pasti. Terus band bintang tamunya juga yang lebih bisa bikin bergoyang ya. Lebih baik dari sekarang, lebih bagus. Saat ini udah sangat bagus itu, karena kemarin waktu di sana di LC ya, LC udah bagus. Sekarang lebih bagus, ya. Lebih meriah lagi yang pasti. Cuma ya bukan maksudnya yang ini nggak meriah, ya ini meriah banget. Cuma kita pengen kan, manusia mau pengen yang lebih. Harapannya juga untuk yang pemula ya, bandnya itu jangan ada yang bis maghrib itu, kalau bisa bis isya semua gitu. Jadi kemarin kan ada 3 band yang bis maghrib sampai isya, itu kalau bisa bis isya semua gitu performnya gitu. Harapannya mungkin kalau nanti panitia lebih apakah kita saling bagus di awal nih, persiapannya seperti apa. Nah, ketika ada yang band-band unik ya lebih baik sih di depan gitu ya. Itu sih harapan saya sih. Ya itu kalau dari aku, semoga acaranya tetap lanjut, tetap dalam programnya lagi di depan. Pandangannya tuh lebih seru lagi, dan juga mungkin ada hadiahnya yang lebih menarik. Lebih baik lagi, level up lagi. Lebih keren lagi. Oke, kemarin udah oke, mungkin bisa. Ya kemarin juga kan sempat kita posting nggak di status WA dan lain-lain. Karena kemarin ini terbuka untuk umum nggak? Nah, terbuka untuk umum nggak? Oh enggak, ini khusus karyawan Kujang sendiri, intern Kujang. Mungkin kalau misalnya, tapi aku bisa juga ya kalau misalnya dari luar. Banyak sebenarnya dari luar pengen nih manggung misalnya kayak kemarin, apalagi yang manggung seperti kemarin kan wah banget. Harapannya lebih bagus, lebih baik, lebih wah, lebih spektakuler, dan semuanya juga lebih terhibur. Sebenarnya buat
lebih banyak yang nampil ya. Ya. Dengan kejadian kemarin mungkin banyak jiwa yang tumbuh kembali untuk saya juga bisa mau manggung gitu. Jadi mereka yang belum tahu jalurnya, semoga tahun depan bisa ikutan. Amin. Partisipasi ke. Semoga berlanjut sih untuk acaranya. Iya, seperti kemarin kalau bisa lebih melihat lagi. Terus mungkin ada beberapa kekurangan ya di acara kemarin yang bisa dievaluasi sama panitia, itu ditingkatkan lagi. Harapan kita tuh kemarin untuk mekanisme manajemen waktu aja sih ya. Karena kita main tuh sebenarnya di jadwal itu kan jam 10 ya kalau nggak salah ya. Nah kita kemarin itu kan udah jam 11 lebih lah ya. Gitu. Jadi audiensinya juga udah pada pulang gitu. Agak-agak kurang semangat itu lah. Ya, gitu. Semoga pupuknya lebih baik, dan kalau kedepannya semoga bisa di video-nya tetap di kolam renang. Jadi nanti kita mau mengusung konsep party air. Gitu. Bisa nyanyinya di dalam kolam renang lebih enak kayaknya. Gitu biar seru baru enak. Pupu Kujang ini pada Nusantara yang berada di Jawa Barat. Tentunya bintang tamunya ini ada rasa Jawa Baratnya. Contoh, Pasundan ini punya banyak guest star ya, Amdul Sumbang gitu. Kemudian juga ya yang sedang tren kan ya sekarang ada 3 pemuda berbahaya. Ya seperti itulah gitu, dikemas dalam nuansa Jawa Barat, ada rasa khas Jawa Baratnya gitu. Kalau harapan saya sih sama dengan yang kemarin, ya minimal sama lah. Atau kalaupun ada peningkatan ya mungkin apa ya? Enggak sih, udah bagus kok ini. Udah bagus ya. Udah sangat lebih dari cukup tuh saya sarannya. Mungkin snack nasi goreng diganti kali ya. Oh gitu. Jadi nasi uduk gitu, nasi padang gitu ya. Lebih berwarna lah. Kita sebenarnya ingin lebih baik pasti ya. Yang jelas dari sisi sound tadi, lighting itu sudah bagus, mau dipertahankan gitu kan. Namun mungkin ditambah lagunya. Ya, jadi durasinya kalau menurut saya karena memang ternyata dari antusias yang kita lihat kemarin itu banyak banget bandnya. Berarti kan semua bisa dikatakan bahwa di lingkungan Kujang ini semua pada senang main band gitu kan ya, bisa dibilang gitu. Jadi terus sekali ya nambah durasi lah ya, nambah durasi biar nanti ya mungkin teknisnya bisa dibahas